Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi dengan channel Bilik Horor. Channel Bilik Horor kali ini mendapatkan kiriman cerita horor dari Mas Purwanto Wonogiri. Semoga kiriman Mas Purwanto ini bisa menambah koleksi cerita horor kita semua. Mas Purwanto ini menceritakan tentang kisah mistis karyawan di teror hantu bermuka hancur. Pengalaman mistis bisa dialami oleh siapa saja. Jayadi, seorang pekerja IT support di sebuah perusahaan ternama di Surabaya, menceritakan kisah horor dialaminya saat bertugas di malam hari. Ya, Jayadi memang kerap dapat shift malam. Kantornya ada di lantai 2 sebuah bangunan 15 lantai. Saat bertugas malam, Jayadi pernah diganggu makhluk halus. Jayadi mengaku sejak awal ia bekerja ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di tempat tersebut. Apalagi jika masuk shift malam, ia selalu merasa ada orang yang memperhatikan saat bekerja. Kebetulan tempat kerja Jayadi berada di sudut ruangan yang gelap dekat dengan lorong. Pengalaman pertama ia rasakan ketika bekerja sekira pukul 11 malam. Saat itu, ia melihat ada bayangan hitam seperti orang memutarnya 2-3 kali. Bayangan hitam tersebut terlihat dengan jelas seperti bayangan matahari, cuman bentuknya lebih padat. Tak hanya pengalaman melihat sosok bayangan, ada peristiwa janggal pula yang dirasakan Jayadi kala bertugas. Suatu hari, listrik di kantor Jayadi bekerja mendadak padam. Seluruh bangunan kantor gelap, termasuk lantai 2 yang hanya ada Jayadi seorang diri. Di depan mata kepalanya sendiri, ia melihat printer menyala secara tiba-tiba. Tak hanya menyala, printer tersebut seperti ada yang mengoperasikan hingga mengeluarkan kertas sebanyak 2-3 lembar. Fenomena mistis lainnya yang dialami Jayadi adalah suara kaca yang diketuk-ketuk. Padahal ia hanya seorang diri kala bertugas dan tidak ada orang lain di dekatnya. Pernah suatu ketika Jayadi melihat pintu penutup hidran tiba-tiba terbuka dan berayun sendiri. Kejadian mengerikan itu pun ia rasakan ketika hendak ke kamar mandi melewati janitor. Tiba-tiba gagang pel yang berada di janitor bergerak hingga berpindah posisi. Tugas malam terkadang membuat Jayadi mengantuk dan memutuskan untuk tidur sejenak. Ada satu tempat tidur yang nyaman di kantornya, yaitu di ruang perpustakaan. Di sana terdapat sofa besar yang nyaman untuk ditiduri, serta lampunya yang menyala remang-remang. Jayadi mengaku sering bermimpi buruk kala tidur di tempat tersebut. Setidaknya Jayadi pernah 3 kali bermimpi buruk di tempat tersebut. Salah satu paling menyeramkan adalah mimpi dikejar oleh sosok kuntilanak di dalam hutan. Sosok tersebut sangat nyata hingga membuatnya takut dan deg-degan. Pertama, mimpi sedang jalan-jalan di hutan. Tiba-tiba dari jauh ada yang mendekat dengan cepat. Seram sekali mukanya. Saya akhirnya lari sekencang mungkin, minta tolong sampai menyebut nama papa mama dalam mimpi itu. Anehnya, mimpi itu seperti sungguhan, sampai mau bangun saja susah, kata Jayadi saat diceritakan pengalamannya kepada temannya.
Mimpi kedua pun tak kalah menyeramkan dengan yang pertama. Jayadi bermimpi melihat keluarganya dibunuh oleh seseorang. Anehnya, di belakang orang tersebut terdapat sosok seperti jin yang berdiri melihat ke hadapannya. Ia melihat makhluk tersebut berambut gerondong dengan badan yang cukup besar. Saking nyatanya, bahkan air mata Jayadi pun ikut menetes dalam mimpi tersebut. Mimpi Jayadi yang ketiga saat itu tidur di perpustakaan tersebut adalah melihat satu ruangan kantor dalam posisi gelap. Tetapi ia melihat ada seorang wanita yang berdiri menunggunya. Tapi sayang, ketika ia mau datang menghampiri, kakinya seakan tertahan dan membuatnya tidak dapat bergerak. Sampai akhirnya ia terbangun akibat mimpi tersebut. Usut punya usut, Jayadi pun bercerita kepada temannya. Kebetulan temannya tersebut memiliki seorang kakek yang bisa melihat makhluk halus. Jayadi pun akhirnya disuruh mengabadikan berbagai tempat-tempat yang disinyalir menjadi lokasi para makhluk halus. Benar saja, ketika diperlihatkan kepada sang kakek secara gamblang, ia menjelaskan mengenai sosok-sosok yang ada di tempat tersebut. Sosok bayangan hitam yang kerap dilihat Jayadi pun bukanlah isapan jempol semata. Katanya, salah seorang security yang bertugas di tempat tersebut berhasil melihat sosok bayangan hitam yang tengah berjalan melewati lorong dekat meja kerja Jayadi melalui kamera CCTV. Demikian teman-teman cerita horor kiriman dari Mas Purwanto Wonogiri. Semoga cerita ini menambah koleksi cerita horor buat kita semuanya. Bagi teman-teman yang mempunyai saran, usul, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Apabila nanti channel Beli Horor mengupload video baru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Oke, sekian dan terima kasih. Salam horor.